Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan coba sharing atau berbagi tentang bagaimana kita menghitung weighted average cost of capital atau biaya modal, atau kadang juga disebut juga dengan cost of capital dengan menggunakan Excel. Oke, secara umum kita perlu melakukan terutama mungkin dalam membuat keputusan investasi yang dimana kita menggunakan berbagai macam jenis sumber pembiayaan, baik itu dari modal sendiri dalam bentuk ekuitas atau dalam bentuk sumber eksternal. Eksternal misalnya adalah dari penerbitan surat utang dan lain. Tentunya kita akan melihat nanti mencoba menghitung nanti berapa cost of capital dari penggunaan dana-dana tersebut. Nah, cost of capital ini sangat dipengaruhi dari risiko dari aset atau dari investasi yang akan kita lakukan. Nah, ini yang sangat mempengaruhi sekali dalam perhitungan WACC ini. Nah, WACC ini sebenarnya juga akan dijadikan dasar dalam capital budgeting. Dalam perhitungan net present value dari suatu aset, perhitungan misalnya discounted payback period dari suatu rencana investasi atau dari suatu rencana investasi atau project. Nah, kita bisa melihat dulu misalnya WACC-nya. Nah, misalnya kita mencoba menghitung dari WACC perusahaan. Kalau kita WACC perusahaan nanti berapa WACC dari sebuah investasi atau project, misal kita lihat nanti misalnya risiko dari aset tersebut. Kalau misalnya secara dengan menggunakan subjective approach, misalnya ini bisa kita dengan subjective approach misalnya pendekatan subjektif, ini bisa kita misalnya ada aset yang very low risk, misalnya WACC minus 8% misalnya. Atau misalnya yang low risk itu adalah WACC minus 3%. Kalau yang high risk misalnya, kalau yang sama risikonya dengan risiko perusahaan dari suatu project, makanya kita bisa gunakan WACC. Tapi kalau yang di atas itu kita bisa menggunakan misalnya WACC plus 5%, ya ini subjektif sekali, atau misalnya lebih tinggi lagi plus 10%. Nah, sekarang langsung aja kita melihat bagaimana cara menghitung WACC dengan mengasumsikan bahwa kita ada dua sumber pembiayaan di sini, ada dari hutang, bonds, obligasi, dan yang kedua itu ada dari ekuitas. Jadi kita asumsikan bahwa sumber pembiayaan kita itu ada dua, secara umum aja itu adalah ada dari debt. Nah, ini kita debt ya. Ada debt misalnya yang pertama, dan yang kedua adalah equity. Nah, kita harus kembali ingat rumus dari WACC. Nah, WACC ini rumusnya adalah E per V, equity per value nilai aset atau nilai investasi, kali dengan RE, cost of equity, plus debt divided, dibagi dengan value, nah dikali dengan cost of debt, kali dengan 1 dikurangi dengan pajak, corporate tax. Ini yang kita. Nah, sekarang yang mungkin yang perlu kita ketahui adalah bagaimana kita menghitung RE dan RE, cost of equity, dan bagaimana kita menghitung cost of debt. Nah, ini yang kita coba lakukan perhitungan. Nah, kita asumsikan ya, yang pertama kita coba menghitung cost of equity. Nah, di dalam cost of equity misalnya saya sediakan template sebenarnya biar lebih video kita jauh lebih pendek. Cost of equity misalnya kita mengetahui ada dua metode pendekatan sebenarnya dalam cost of equity secara umum. Ada dividend growth model, dan ada yang kedua itu adalah security market line. Nah, kita misalnya mengetahui ada beberapa informasi, misalnya bahwa perusahaan baru saja membagikan dividen, itu adalah D0 atau dividen saat ini, misalnya kita anggap itu adalah Rp200 per lembar saham. Rp200 per lembar saham. Nah, kemudian kita asumsikan bahwa dividen ini akan tumbuh dengan
nilai konstan, jumlah dengan persentase yang konstan secara per PTT. Nah, itu misalnya kita contohkan adalah 4%. Nah, 4%, dan kemudian misalnya kita asumsikan bahwa harga saham itu adalah Rp2.000 harga saat ini. Nah, sekarang kita mencoba melihat misalnya kita kembali kepada rumus dengan menggunakan dividend growth model (DGM). Oke, dividend growth model di mana kita bisa menghitung bahwa RE itu adalah D1 dibagi dengan P0 ditambah dengan G. Nah, D1 ini adalah expected dividend. Jadi ekspektasi dividen pada tahun 1. Nah, tentunya D1 bisa kita ukur dengan, kita coba hapus saja. Kita ukur dengan D0 dikali dengan D0 itu adalah 200 dikali dengan 1 ditambah dengan growth pada ini. Nah, inilah expected dividend kita pada tahun pertama Rp208. Nah, berapa RE kita? Nah, RE kita bisa gunakan rumus ini tadi. RE kita sama dengan D1 dibagi dengan P0-nya adalah 2.000, nah harga saham, kemudian ditambah dengan G-nya kita 4%. Dapatkan 0,144 atau 14% kalau kita jadikan persen. 14,4%. Nah, kemudian metode yang kedua dalam itu adalah kita mengenal dengan metode istilahnya itu adalah SML. SML, Security Market Line. Security Market Line, kita nanti akan ada beberapa informasi. Yang pertama adalah informasi tentang risk-free rate. Nah, tingkat suku bunga bebas risiko. Nah, kita contohkan misalnya risk-free rate-nya di sini adalah 6%. 6%. Kemudian kita perlu membahas beta. Beta ini adalah risiko sistematis dari proyek atau dari perusahaan. Nah, beta ini kadang-kadang yang penentuannya itu agak sedikit rumit. Nah, kalau misalnya perusahaan publik itu mungkin bisa lakukan dengan market model, kita bisa mendapatkan nilai beta nantinya. Nah, kalau yang non publik ini yang agak sedikit complicated, tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan berapa risiko dari sebuah proyek, risiko sistematisnya. Nah, kita bisa melihat misalnya 1,5 artinya risikonya di atas risiko risiko pasar. Nah, jadi kalau kita lihat risikonya relatif tinggi, misalnya 1,5, dan kemudian kita bisa mengetahui dengan berikutnya adalah return pasar. Nah, return pasar misalnya kalau perusahaan publik kita bisa menggunakan misalnya adalah kalau di saham misalnya kita menggunakan return dari indeks harga saham gabungan, misalnya IHSG. Sekarang kita asumsikan aja return pasarnya itu adalah 12% misalnya, 12%. Nah, 12% kita nanti bisa lihat, saya cobakan 1,4. 1,4, supaya nanti kita hapus dulu misalnya ini. Nah, pertama, kita harus mengetahui dulu misalnya adalah bahwa SML ini, jadi RE, dengan menggunakan rumus SML itu rumusnya apa? Rumusnya, RE. Nah, rumusnya itu adalah RF ditambah dengan beta dikali dengan RM dikurang dengan RF. Berarti kita bisa dapat RE kita, nah berarti RF dikali dengan beta dikali dengan market risk premium. Nah, RM dikurang RF ini adalah market risk premium, premi risiko pasar. Nah, jadi kita bisa dapatkan angkanya RM atau di dalam formula juga bisa kita gunakan langsung dikurangi dengan RF 6%, jadi 12% kurang 6%. Sehingga kita bisa dapatkan RE kita itu adalah sama dengan RF ditambah dengan beta ini, kemudian
dikali dengan, jadi kita ambil kali dasar nggak apa-apa, karena nanti L3 otomatis nanti akan mengali dengan L5. Nah, dapatnya 14,4 sen. Oke, 14,4%. Ya, kebetulan di sini sama, tapi kalau bisa kemungkinan juga akan berbeda. Nah, mungkin mana yang kita pakai nantinya mungkin tergantung kebanyakan mungkin lebih banyak secara praktik lebih banyak menggunakan SML misalnya, karena mungkin di dalam keterbatasan dalam dividend growth model mungkin sulit juga kita memprediksi bahwa akan ada pertumbuhan dividen yang tetap secara konstan. Kemudian kalau menentukan misalnya bagaimana dengan perusahaan yang tidak membagikan dividen, nah ini mungkin agak sulit di sini juga. Nah, tapi di sini juga akan sulit juga untuk perusahaan-perusahaan yang non public. Ya, kita asumsikan di sini sama, kalau misalnya betanya adalah 0,9 misalnya, nah kita lihat RE-nya juga berbeda. 1,4. Oke, kita dapatkan ini kebetulan dengan kombinasi yang sama, kita dapatkan dengan RE yang sama. Nah, berikutnya kita coba lihat berapa jumlah nilai dari ekuitas. Nah, nilai dari E tadi, ekuitas tadi. Nah, kita asumsikan bahwa ada 4 juta lembar saham. 4 juta lembar saham. Jadi market value dari equity-nya, market value equity-nya adalah jumlah saham beredar, number of share, 4 juta, dikali dengan harga saham 2.000. Nah, kita anggap harga saham itu adalah market value itu adalah 2.000. Nah, sehingga ya ini kita anggap market value-nya juga sama dengan ini ya. Ini sebenarnya kan adalah fair value dari suatu saham. Nah, kita bisa buat misalnya kalau kita samakan ini adalah market price-nya juga dari saham 2.000 ini, maka equity ini adalah jumlah saham beredar dikali dengan harga saham. Oke. Lihat 8 miliar. Nah, kemudian kita lihat cost of debt. Nah, di cost of debt, misalnya kita mengetahui ada perusahaan menerbitkan obligasi dengan nilai nominal atau face value atau nilai par beberapa istilah lainnya, itu misalnya adalah 5 juta. Oke, 5 juta. Kemudian harganya misalnya, harganya kan tidak bisa jadi akan sama kalau itu adalah at par, bisa jadi lebih tinggi misalnya itu kalau at premium, bisa jadi lebih rendah at diskon. Misalnya kita contohkan 5.250.000 misalnya harga pasarnya, market price-nya. Kemudian maturity-nya misalnya adalah 10 tahun ke depan misalnya, jatuh temponya 10 tahun lagi misalnya. Kemudian kupon rate-nya itu adalah kita contohkan 10% dengan angka yang mudah aja misalnya. Dan misalnya kita obligasi ini dibayar secara semi annually misalnya. Dibayar 2 kali per tahun atau per semester. Nah, kita 2 kali. Nah, ini adalah semi annually di sini. Nah, apa yang perlu kita siapkan terlebih dahulu di sini adalah kita harus mengetahui masing-masing dari nilai ini misalnya yang kita butuhkan nanti di Excel dalam membutuhkan mencari item ini. Pertama, face value kita itu adalah sama dengan ini. Ya, kita sudah ada angka di sini, face value 5 juta. Yang kedua, present value-nya atau nilai sekarang itu adalah, nah kita harus menegatifkan di sini nih. Kita harus menegatifkan dari harga saham. Ini kan sebenarnya 5.250 ini sebenarnya kan adalah nilai sekarang dari seluruh cash flow yang dihasilkan dari obligasi tersebut. Apa aja cash flow masa yang akan datang yang kita dapatkan? Jelas adalah dari seluruh kupon yang kita terima setiap periode. Dibagi juga adalah dengan nilai face value atau 5 juta yang kita terima pada saat maturity. Nah, kita lihat berarti di sini kita harus negatifkan. Nah, itu adalah price 5 juta negatif 5 juta dulu. Kemudian end period-nya ini kita lihat. End period-nya juga akan berbeda karena apa? Karena maturity-nya 10 tahun dan kita pembayarannya itu adalah setiap semester, artinya kita ada 20
periode pembayaran kupon ini. Jadi periode pembayaran kuponnya berapa kali? Ini yang perlu kita lihat. Nah, yang jelas di sini adalah maturity kita kali nanti dengan berapa kali pembayaran kuponnya? 20 tahun. Nah, sekarang kita hitung kuponnya bagaimana? Nah, kupon kita berapa? Kupon rumusnya adalah kupon rate dikali dengan face value. Jadi 10% dikali dengan 5 juta. Kalau kita asumsikan adalah pembayaran per tahun. Nah, kalau per tahun artinya 500.000. Kalau per semester artinya 250.000. Nah, sehingga kita secara sederhana kita bisa gunakan kupon rate kita bagi dengan 2. Kemudian kita bagi dengan 2. Kemudian kita kali nanti dengan pilih kita 5 juta. Nah, 250.000 rupiah. Nah, ini yang kita yang bisa kita gunakan ya. Kita gunakan dalam perhitungan ini. Baik, oke, dalam perhitungan ini kita hapus dulu ini supaya kita nanti bisa kerja bersama. Anda bisa mengerti juga. YTM itu adalah kita nanti menghitung yield to maturity. Yield to maturity lah yang menjadi cost of debt. Jadi cost of debt kita itu adalah bukan dari kupon rate. Jadi tidak sama, cost of debt kita tidak sama dengan cost of debt, karena nanti ini juga menentukan nanti yield to maturity ini adalah sebenarnya kita nanti kemungkinan dapat premi, kita dapat harus diskon dalam penjualan bond kita, karena itu juga makanya kita juga harus perhatikan ini, karena the cost of debt kita harus mengandung risiko yang ada di dalam obligasi dasar utang yang kita terbitkan. Oke. Bagaimana caranya kita menggunakan di Excel itu sudah ada, kita menggunakan rate, oke? Rate, oke. Buka kurung. Kita lihat di sini apa yang kita butuhkan. Yang pertama adalah ampere. Nah, kita lihat ini adalah periodenya 20 tahun. Berikutnya adalah PMT. Nah, PMT ini adalah payment. Payment kita itu adalah pembayaran secara itu adalah kupon, oke. 250. Kemudian present value 250. Kemudian face value. Nah, kita masukkan. Jadi inilah yang kita masukkan. Yang pertama kita masukkan adalah E4 itu adalah ampere periode, kemudian E5, kemudian present value, kemudian face value. Nah, kita enter, kita dapatkan 4,61. Nah, karena kita YTM-nya perlu mendapatkan dalam per tahun, ini kan YTM kita adalah dengan semi annually. Nah, kita bisa dapatkan dengan menggunakan, kita kali nanti ini dengan 2 tentunya. Oke, dapatkan di sini adalah 9,22. Oke, sekarang kita tes benar nggak angka ini 461,922 ini. Oke, saya coba pertama, kita ingat kembali dalam rumus annuity misalnya bahwa nilai sekarang dari obligasi itu adalah kan anuitas dari seluruh nilai sekarang present value of annuity-nya, nilai sekarang dari annuity pembayaran kupon, nah ditambah dengan nilai sekarang dari par value. Oke. Tentunya kita lihat bagaimana cara mencari annuity-nya. Nah, itu sudah saya coba bahas juga di video sebelumnya, itu adalah perhitungan harga obligasi atau nilai obligasi. Nah, kita mulai aja misalnya kita perlu sekarang apa? Yang pertama adalah 1 ditambah ini tambah dengan YTM pangkat negatif ampere kita 20. Kemudian berikutnya adalah sama dengan ini 1 dikurang dengan nilai yang di atas. Oke. Kemudian kita bagi nanti dengan YTM. Kita gunakan YTM yang ini ya, yang YTM yang sesuai dengan periodenya. 12,88. Oke. Kemudian kita kalikan dengan kupon 12,88, kita kalikan dengan kupon yang kita dapatkan 250.000. Nah, itu adalah 3.220.684. Inilah nilai sekarang
dari aliran kas melalui berupa kupon yang diterima oleh investor selama 20 tahun, 20 periode ke depan atau 10 tahun ke depan. Nah, kemudian kita lihat nilai sekarang dari par berapa? Oke, nilai sekarang dari par itu kan adalah par dikali nanti dengan dikali nanti dengan diskon faktor. Diskon faktornya adalah sama dengan ini. 1 ditambah dengan pangkat E7 pangkat negatif period. Nah, periode. Sama dengan ini kita kalikan dengan face value kita. Oke, dikali dengan face value. Oke, nah, sekarang kita coba jumlahkan. Ini nilai sekarang dari par ditambah dengan nilai sekarang dari present value of unity dari kupon yang diterima. Nah, kita lihat 5.250 sama. Jadi terbukti bahwa ini angka YTM yang sesuai dengan metode RED yang kita gunakan tadi. Ingat RED, nah dengan kita masukkan periode, kemudian payment, kupon, kemudian harga obligasi, kemudian berikutnya adalah face value atau par. Jadi kita mulai dari periodenya, total periode, kemudian kupon per periode, kemudian harga obligasi, dan face value atau nilai nominal dari obligasi. Oke. Sekarang kita sudah dapatkan, nah ini kita bisa edit ini, misalnya kalau sekali setahun bagaimana, itu kita bisa dapatkan. Nah, tapi ini perlu juga kita lakukan edit ya. Ini tadi kalau saya mau edit ini, oke, kita tidak gunakan 2, kita gunakan yang ada di sini. Nah, itu baru nanti kalau gunakan 2, ini baru bisa nanti kita lakukan simulasi. Mau 4 quarter kita ganti ini semi annually dengan quarter misalnya. Kita ganti dengan monthly misalnya, kalau monthly adalah 12. YTM kita berapa? 9,23. Nah, kita kembali dulu ke 2 tadi. Nah, 9,22. Inilah RD kita. Kita dapat RE. Nah, kita anggap aja sekarang yang kita gunakan RE itu adalah yang ini. Oke, kita gunakan RE yang ini. Kita gunakan berikutnya itu adalah RD-nya itu adalah yang ini. RD-nya adalah 9,22 dan udah. Sekarang kita coba melakukan perhitungan WACC. Oke, sekarang kita punya ekuitas E 8.000. Nah, sekarang kita perlu cari dulu debt kita berapa? 8 miliar kan debt kita. Oke, kita asumsikan bahwa jumlah obligasi yang dijual itu adalah misalnya 1.000 lembar. Nah, sehingga kita coba bisa hitung berapa nilai debt itu adalah price. Nah, harganya 5.250 dikali nanti dengan number of bond-nya. Nah, kita dapatkan 5,25 miliar. Nah, 5,25 miliar, sehingga sekarang kita lihat value, atau bisa juga nanti dengan istilah itu nilai aset misalnya. Berapa? Itu adalah ekuitas ditambah dengan, oke, saya taruh di tempat yang apa ya? Sini, value, ekuitas ditambah dengan debt. Oke, kita dapatkan nilainya adalah 13 miliar. Sekarang kita cari E per V. E per V berapa? Jadi weight dari equity atau proporsi dari ekuitas berapa persen. Nah, E dibagi nanti dengan V. Kita dapat di sini 60,377%. Nah, kemudian D per V berapa? D per V sama dengan, bisa juga dengan 1 dikurang ini. Pasti hasilnya akan sama. Karena E per V ditambah dengan D per V sama dengan 1. Karena E ditambah dengan D sama dengan V. Oke. Kemudian kita lihat 5,250 dibagi dengan V kita dari sini. Nah, ini kita dapatkan nilai yang di sini
nilai E per V itu harus sama nanti dengan B. Oke, E per V tambah dengan D per V sama dengan 1. Oke, sekarang WACC, berapa WACC-nya? Ini yang kita lihat. Nah, kita harus asumsikan dulu. Teksnya misalnya, oke, kita asumsikan teksnya adalah 40%. Oke, teksnya 40%. Nah, sekarang kita bisa buat hitung berapa WACC kita. Jadi, kita ingat kembali rumus WACC adalah E dibagi dengan V ya, dikali dengan RE ditambah dengan D dibagi dengan V dikali dengan RD dikali dengan 1 dikurang DC per correct text. Oke. Sekarang kita masukkan angkanya. E per V kita dapatkan angka di sini tadi. Kemudian kita kalikan, atau kalau kita mau in bracket ya, supaya nanti sama dengan ke dalam kurung, oke. E per V kita dapatkan angkanya, kemudian kita kali dengan RE, mana RE? Nah, kita gunakan tadi yang ini, kita asumsikan gunakan ini. Kemudian RE yang kita gunakan tadi yang ini, yang di L7. Oke. Kemudian ditambah dengan D per V, D per V, oke, ini, oke. Boleh juga kita pakai kurung lagi, D per V dikali dengan RD, mana RD kita adalah 9 ini, oke. Kemudian dikali dengan 1 dikurang dengan pajak teks. Oke, coba dilihat lagi penulisan formulanya. Oke. Jadi kita pindahkan di sini supaya nanti kita bisa lihat. Oke, ini E per V, nah 60,7% kali dengan RE 14,4%. Kemudian ini D per V, kemudian dikali dengan F7 ini tadi adalah RD 9,22%, kali dengan 1 dikurang dengan pajak teks. Oke, dapatkan 10%. Nah, kalau mau persenkan, kita bisa dapatkan persentase. Oke, inilah nilai dari WACC, weighted cost of capital. Ada juga menggunakan dengan istilah R0, ada juga menggunakan cost of capital saja misalnya. Nah, inilah yang akan digunakan sebagai dasar bagi perusahaan ketika menghitung MPV. Jadi perhitungannya itu adalah untuk diskon rate-nya, berapa yang akan kita gunakan. Ini menjadi dasar bagi kita. Kalau ini yang kita hitung sekarang ini adalah misalnya adalah WACC dari sebuah perusahaan, bukan dari project atau dari investasi misalnya. Jadi kalau ketika investasi atau project, kita hanya menyesuaikan nanti risikonya dengan dalam perhitungan diskon rate yang kita bisa gunakan dalam perhitungan net present value dari sebuah project. Karena ini sangat menentukan, karena kalau kita menggunakan WACC ini terhadap project yang risikonya lebih tinggi, nah risikonya adalah kita nanti bisa jadi menerima project yang seharusnya negatif MPV. Karena kita menggunakan WACC yang rendah bisa berpotensi menghasilkan MPV positif. Nah, padahal sebenarnya kalau secara realnya misalnya adalah kita menjalankan proyek yang MPV. Jadi MPV-nya negatif. Jadi kita perlu menyesuaikan dengan risiko. Nah, kalau udah seperti ini kita tinggal bisa mau simulasikan, silakan mau simulasikan, misalnya mau ganti harganya misalnya 4 juta, misalnya pada harga diskon misalnya 4.900.000. Nah, kita lihat ada perubahannya bagaimana dengan ini. Nah, ini kita bisa lihat berapa YTM-nya 10,33. Nah, kita dapatkan 11,283 di sini. Mau rubah di sini juga bisa kalau kita menggunakan SML tadi. Kalau betanya adalah 0,85 misalnya, atau risikonya relatif lebih rendah. Nah, kita lihat RE-nya adalah 11,1. Nah, ini kita lihat 9. Semakin kecil ini artinya adalah risikonya adalah juga semakin kecil.
Ini kalau kita lihat tadi semakin kecil risiko, RE kita turun. Nah, ini adalah sebenarnya required return dari sisi investor. Sama juga ini adalah required return dari sisi investor. Nah, required return dari sisi investor menjadi cost bagi perusahaan. Oke, jadi kita sudah dapatkan bagaimana kita menghitung weighted average cost of capital dengan menggunakan Microsoft Office. Nah, Sang Muda, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di lembar komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.